Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa habi ghani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang penuh berkah ini ya Allah, menjelang zuhur. Dari pagi, dari malam kita diguyur rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mungkin banyak dari sahabat-sahabat kita yang hari ini berhalangan hadir karena mungkin memiliki urusannya masing-masing, namun alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, hari ini kita tetap tercatat oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang dipilih, ya, hamba-hambanya yang dipilih untuk tetap melangkahkan kakinya hadir di majelis ilmu, hadir di majelis hadrah yang mudah-mudahan insyaallah semua usaha-usaha yang sudah memaksakan diri hingga tiba di sini berkat Allah yang menggerakkan hati, insyaallah kita semua menjadi hamba-hambanya yang pulang bukan dengan tangan hampa, melainkan semua harapan dan cita-cita kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah ini nih, jadi orang istiqomah itu sulit. Orang kalau bercita-cita mau beramal, siapapun dari kita mudah beramal. Pengen ngamalin sesuatu barangkali bisa, tapi yang berat itu menjaga konsistennya amal. Makanya Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa ingkallah. Amal yang paling dicintai Allah itu konsistennya, berketerusannya meskipun sedikit. Lihat, artinya apa? Allah tidak mau melihat dari kita tuh banyaknya amal aja, tapi yang lebih ingin Allah lihat dan lebih Allah cintai adalah bagaimana kita mampu menjaga sedikit amal namun tak terlewatkan, sedikit amal tapi terpelihara dan terjaga. Subhanallah ya, ini adalah harapan cita-cita semua orang-orang sholihin. Orang-orang sholihin itu meskipun mereka adalah gutub wali min auliyaillah, doanya tetap minta di jalan istiqomah. Mereka tetap minta biar dituntun sama Allah, amal-amalnya itu semuanya itu istiqomah. Tidak ada satupun orang ya yang merasa bahwa dia sudah istiqomah, nggak ada, karena nggak ada yang pernah tahu besok apa yang akan terjadi, gitu. Maka istiqomah itu doa dan harapan dan cita-cita kita semua. Orang Islam, orang mukmin pasti berharap dia tergolong menjadi orang-orang istiqomah, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir di sini ya Allah, kelompokkan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah dan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh itu mahal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita bahkan setiap harinya berdoa untuk dituntun kepada jalannya dengan doa apa? Dengan surat Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus, mustaqim, istiqamah. Diambil katanya sama. Jalan lurus, jalan yang tekun, jalan yang konsisten, enggak berbelok-belok, enggak kesana kemari. Maka itu tiap hari diminta di doa sama kita dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Mau jalannya orang-orang yang istiqamah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dapat, amin ya rabbal. Sama-sama kita mau lanjut daripada kajian kitab Mukasyfatul Qulub. Kemarin kita sudah sempat masuk ke bab khusyuk di dalam
sholat. Maka hari ini kita mau ngelanjutin bab tersebut. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudzakarah والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sairil ummah ajma'in. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, as-salah mikyal faman awfa istawfa wa man taffafa faqad alima ma qala Allah ta'ala ma qala Allah wailun lil mutaffifin. Wa qala ba'dul ulama مثل المصلي مثل التاجر الذي لا يحصل له الربح حتى يخلص له رأس المال وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول إذا حضرت الصلاة قوموا إلى نار ربكم التي أوقدتموها اطفئوها. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sholat itu, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, adalah takaran. Lagi-lagi timbangan. Minggu lalu kita bahas, kata Nabi SAW, seburuk-buruknya orang itu adalah maling. Yang maling sholatnya, kan gitu ya. Yang mencuri dari sholatnya. Di tengah-tengah sholat ingat selain daripada Allah. Nah ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang sholat itu takaran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, barang siapa, kata beliau, yang memenuhinya, artinya takarannya dipenuhin, maka takaran itu akan terpenuhi. Timbangannya bakal penuh, isinya penuh. Tapi siapa yang ngurangin, maka dia itu kurangin. Ibaratnya kita punya pahala di dalam sholat, Allah udah kasih nih. Kalau saya kasih gambaran misalnya, pahala sholat beratnya 5 kilo. Siapa yang sholatnya benar, maka dia dapat pahala 5 kilo. Tapi kalau sholatnya nggak benar, bakal berkurang dengan sendirinya takaran 5 kilo itu. Yang ngurangin siapa? Yang ngebuang siapa? Yang ngurangin siapa? Kita sendiri, karena hilangnya khusyuk dari dalam diri kita. Nah itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang, siapa yang penuhin takarannya, dia penuhin waktunya dengan sholat yang baik, sholatnya sempurna, maka takarannya penuh. Tapi siapa dari kita yang ngurangin dari takaran itu, ya takarannya bolong, takarannya kurang. Subhanallah. Nah kalau orang riya dalam ibadah, di dalam ibadah dia riya, wadah dari takaran itu bocor. Jadi kamu umpamanya ngisi air di botol, isinya air tapi botol penuh nggak? Nggak penuh-penuh. Kenapa? Karena ada riya di situ. Kamu beribadah bukan karena Allah, tapi selain daripada Allah. Tujuannya jelas untuk manusia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, begitu kita niat dalam ibadah kita kayak gitu, mau banyak seapapun sholatnya kita, kapan keisinya? Gak keisi, orang bocor, gak akan keisi. Bagaimana bisa penuh botol yang kosong, yang bocor, yang bolong? Bisa gak penuh? Gak bisa. Gak bisa penuh. Maka jangan pernah rusak daripada amal ibadah kita. Kesempurnaan sholat kita menghadap diri pada Allah saja, kita belum berani menjamin kalau diri kita ini diterima seutuhnya sama Allah. Lalu mengapa kita masih mau cari muka sama yang lain? Pengen dapat pujian dari yang lain. Wa man qaffafa, maka dibilang atas Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang curang. Taffaf di sini mana yang curang? Barang siapa yang curang sementara dia udah tahu
Orang curang itu ditegur sama Allah di dalam surat Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Di dalam surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala berfirman, celaka, kecelakaan yang besar, keburukan yang besar, kehinaan yang besar bagi siapa? Bagi orang-orang yang curang. Curang dalam dagangannya, curang dalam ibadahnya, curang dalam urusan pekerjaannya, apapun itu. Curang, mereka orang-orang yang dapat kecelakaan besar, kehinaan besar, keburukan besar dari Allah. Bahkan di dalam Al-Quran itu sebagian ulama tafsir mengatakan yang disebut, kalau Allah sebut di dalam Al-Quran wail, berarti wail itu satu tempat lembah dari neraka. Di dalam neraka ada lembah, namanya wail. Itu lembah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang Allah sindir di Al-Quran berkenaan dengan urusan ini. Apa yang Allah sindir di antaranya? Wailun lil mutaffifin, celaka ya bagi al-mutaffif yang curang. Kemudian fawailun lil musallin, orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Salat, tapi salatnya bocor. Kenapa? Karena dalam salatnya mereka lalai. Nah itu disediain, naudzubillah, ada lembah di dalam neraka yang disebut dengan namanya wail. Itu lembah wail itu disediain untuk mereka yang curang, kemudian juga yang tidak khusyuk dalam salatnya. Nah kenapa dikaitin dengan curang? Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memahami dengan makna kata salat itu takaran. Jadi barang siapa yang memenuhinya berarti dia telah memenuhi takarannya. Tapi siapa yang curang berarti dia nggak tahu. Berarti dia nggak baca bahwa Allah sudah menyindir, wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Lanjutan ayatnya, mereka orang-orang yang curang kalau dari segi dagang, alladzi iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau orang beli sama dia takarannya dikurang-kurangin. Dia bilang sekilo padahal kurang. Mereka nih orang-orang curang yang disebut dengan Allah sebagai siapa? Orang-orang yang celaka. Au idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Atau ada lagi kata Allah, bukan mereka aja yang jualan takaran dikurangin, tapi yang demen minta tambahin takaran orang jualan. Nah, kalau itu bingung kan semuanya ya. Kita banyakan di sini bukan penjual, banyakan pembeli. Betul ya? Kalau penjual kan ada beberapa, tapi pembeli hampir rata-rata semua dari kita pembeli. Waktu kita beli, bang beli dong berapa tomat setengah kilo, gitu ya. Udah ditakar nih sama abangnya, tambahin apa bang Atu? Iya sih, kita redo-redoan di akhir. Kalau redo-redoan, kalau lupa, apalagi yang ibu-ibu julid, ibu-ibu rempong kalau belanja, segitu aja pelit banget. Memang kamu tahu untung orang. Kadang-kadang tuh kita malah kejam sama yang jualan kayak gitu. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu kalau ke Alfa bisa nggak? Saya beli satu jadi dua deh, bisa nggak begitu? Padahal itu punya siapa? Kita nggak tahu, kita nggak ngomongin itu punya siapa. Coba kita melihat dari sisi kemanusiaannya. Yang punya itu udah kaya, udah nggak usah bingung. Tapi kita belanja seolah ikut patuh akan aturannya. Tapi saat kita ke pasar, yang beli itu bukan juragan semua. Yang jualan maksud saya. Yang beli rata-rata juragan. Yang beli rata-rata bisa jadi orang punya duit banyak. Tapi yang jualan itu bukan berarti orang yang jualan itu mau memperkaya diri. Bisa jadi orang yang mau makan, nyari duit untuk makan, nyari duit untuk sekolahin anak, nyari duit untuk bayar listrik rumah, kebutuhan sehariannya dijual dan di sana. Kok kita bisa kejam sama dia?
Wah, kalau nawar sampai makik, ini kan perempuan-perempuan pinter-pinter nawar nih. Wah, jangan dong bang, kurangin lagi dong bang, kurangin lagi dong bang. Udah dikurangin sama abangnya, tambahin bang, bonusnya mana bonusnya? Allah, tuh bayangin, udah minta kurangin, udah dikurangin, udah kelar. Ini strategi kita kalau beli, strategi bonusnya mana? Yang rahim dong. Apalagi sama mereka orang yang sifatnya sistem dagangannya kita yang ngatur dia jadi yang jualan kan, bukan dia yang ngatur kita. Kalau kita masuk ke supermarket swalayan, kita diatur sama swalayan itu, kita nggak bisa nawar. Tapi begitu kita ke pedagang-pedagang biasa, kadang-kadang kita yang mengatur dia. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung, kalau ada dari kita yang pada saat belanja atau beli, khusus tentang soal takaran, alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawun wa idza kaluhum, Allah sindir. Atau mereka adalah orang-orang yang belanjaannya ditimbang tapi dia yukhsirun, ngerugiin si penjual. Tambahin deh bang, ininya tambahin deh, ininya bonusnya. Jangan, kita jangan jadi yang begitu. Yang ada kita rahim. Kalau urusan begini kita mestinya berkiblat sama siapa? Sama orang-orang soleh. Di Hadramut ada pasar, Bu. Hadramut bukan nggak punya pasar, tapi pasar di sana pasar kemanusiaan, bukan pasar dusta. Kebanyakan pada umumnya gitu. Kenapa dibilang kayak gitu? Iya karena sering diungkit sama Habib Umar. Habib Umar bilang, dulu masyayikhuna, orang-orang kita, para alim-alim soleh kita, mereka bukan orang pengangguran di rumah, mereka orang dagang. Setiap hari itu mereka ke toko, mereka jualan. Ada yang khatam Qur'annya di tokonya, ada yang sebelum buka toko dia sholat dulu sekian ratus rakaat. Ada orang-orang soleh semua, orang-orang hebat. Nah mereka orang itu kalau belanja, kalau dagang, kalau jualan, datang orang yang beli nih. Misalnya kayak saya kasih contoh, udah ada pasarannya, misalnya ngomong bawang sekilo 50.000 misalnya. Ini semua harganya bawang sekilo 50.000. Ada orang dagang, orang beli datang masuk. Ada bawang nggak? Ada. Mau beli dong sekilo. Berapa harganya? 50.000. Harganya sama kan sama pedagang yang lain sama. Terus dia ngomong, bisa dikurangin nggak? Kita nawar nih. Bisa dikurangin nggak? Akhirnya dia ngeliat yang beli siapa dulu nih. Kalau kelihatan yang beli muhtaj, orang butuh, kan kelihatan Bu tampangnya. Orang muhtaj, syuf. Semua jual 50.000. Aneh juga jual 50.000, tapi aneh kasih 5.000, aneh sedekah buat ente. Bayar aneh 45.000. Bayarannya 40, tapi aneh jual 50. Tapi 5.000 aneh kasih sedekah buat ente. Itu kalau orang beli nawar nih ceritanya. Orang muhtaj, orang butuh. Orang butuh. Tapi kalau orang nggak butuh ya enggak, harga khamsin, harga 50 gitu. Yang beli juga rata-rata sadar diri. Nah kalau kedapatan ada yang beli. Yang beli di toko, niat beli. Begitu dia datang ke toko, dia lihat yang jual lesu. Maksudnya bukan orang, wah orang lemas, orang nggak punya gitu ya, yang jualan ya. Berapa harganya ini bawang? Sekilo khamsin, dia bilang 50.000. Yang beli ini, yang merasa dirinya punya duit lebih, baik, ana beli 50.000, tapi ana bayarin harganya jadi 70.000. 20.000-nya sedekahnya nih buat ente. Di mana pasar kita nemu orang kayak gitu? Bang, tomat bang, beli bang. Berapa? 5.000 aja. Toto ibu kasih 10.000. Bu, uangnya lebih. Sedekah saya buat abang. Masih, tapi itu perbuatan mulia. Itu hal ringan, bukan hal berat. Ini enggak 500 perak ditungguin. 500 perak ditungguin. Ya Allah, saking mau jelas ceritanya, rinci-rinciannya. Enggak, kita belajar ngejembarin diri kayak gitu dari hal-hal basit itu tukang-tukang jualan.
itu kalau posisinya yang beli lebih atau kebetulan yang punya kesian sama yang beli. Mereka nggak ada yang mau ngerugiin, tapi mereka ingin membantu sebisa mungkin yang mereka itu mereka bisa bantu. Ada lagi keadaan berbeda. Misal katakan dia jualan beberapa toko nih, ada 5 toko berjejer. Ya. Dia udah datang pagi-pagi, udah ada orang yang masuk. Tapi dilihatin toko temennya itu di seberang belum ada yang masuk. Dari pagi nggak ada yang masuk. Dilihatin, iya udah ada yang masuk. Tahu begitu orang kedua atau orang ketiga masuk, dia bilang, ente punya bawang nggak sekilo? Syuf, ane kasih tahu ente yang punya bawang. Dia nggak bilang dia nggak punya. Saya kasih tahu kamu yang punya bawang. Itu tuh di situ tuh ada bawang sama dia. Ente beli sama dia. Orang yang kayak gini bukan orang miskin dan juga nggak akan miskin. Tidak ada orang yang nunjukin jalannya orang usaha itu miskin, nggak ada. Kamu mau punya kode etik boleh, nggak mau ngasih tahu beli di mana boleh, tapi bukan berarti harus menjatuhkan lawan sesamamu. Nggak perlu ngasih tahu yang saya nggak punya barang itu di situ. Kamu aja kalau ke pasar nanya sama orang, dia pedagang baju juga, tapi kamu tanya sama dia. Tahu nggak toko ini? Dijawab sama yang kamu tanya itu. Nggak tahu. Jutek amat cuma nanya nama toko. Tapi kamu ketemu orang, ada nggak tahu nggak toko ini? Bisa jadi jualannya sama, tapi kamu nanya sama dia. Sebenarnya yang linglung siapa? Kita yang nanya sama dia, sama-sama sama dia. Nanyanya sama pedagang yang sama bisa jadi. Nanya toko ini, dikasih tahu, ada bu di lantai sekian, atau ada bu tokonya dari sini lurus. Gimana menurut kita orang itu? Baik nggak? Itu hal kecil. Dan Allah SWT masukin kategori golongan orang-orang ini yang senang nambahin atau senang ngerugiin, ngurangin takeran atau minta ditambahin saat dia yang lagi ditaker. Mereka orang-orang celaka. Jadi kalau kita emang muhtaj, butuh bang, tambahin bang, duit saya nggak ada, misal. Tapi saya rasa nggak ada orang dari kita yang kayak gini. Andai kata pun butuh, minta ridhonya di akhir. Benar-benar ridho ya bang ridho ya bang, maafin ya bang gitu. Tapi kalau kamu orang punya lebih, malu lah sama diri sendiri untuk begitu. Kamu punya lebih, malu sama diri sendiri begitu. Apa harus saya begini? Kalau nggak harus nggak usah. Orang kamu dikasih uang lebih sama Allah. Di sana banyak muhtaj yang memang butuh, nggak punya duit, butuh sama apa yang kita mau beli. Kita punya duit buat beli, tapi kayak orang nggak punya duit. Naudzubillah. Jangan. Nih di dalam surat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung celaka, kehinaan bagi mereka orang-orang yang curang. Mudah-mudahan Allah jauhin kita semua dari sifat-sifatnya orang-orang yang curang. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagian ulama berkata, mathalul musalli mathalut tajir. Bagian ulama bilang perumpamaan orang yang sholat seperti pedagang. Orang sholat pedagang. Dia tidak akan mendapat keuntungan sampai modalnya balik. Orang baru jualan, baru buka toko, udah ada yang beli, penglaris. Apa dia nganggap dirinya udah untung? Belum. Kapan dia merasa dirinya untung? Kalau modalnya udah balik. Kalau modalnya udah balik, selamat. Setelah itu baru dapat untung. Orang sholat begitu. Dibilang, kamu mau sholat sunnah sebanyak apapun, sholat sunnah itu kategorinya kata Imam Ghazali di dalam kitab yang lain, itu tuh untung. Gimana kamu mau banyakin sholat sunnah kalau sholat wajibnya enggak dibenerin? Maka orang dalam transaksinya sama Allah, saat dia hanya sholat sunnahnya banyak sampai ratusan rakaat boleh jadi, tapi tahu-tahu sholat wajibnya enggak sempurna. Sholat wajibnya ada yang kurang, sholat wajibnya syarat-syaratnya ada yang tak terpenuhi, sholat wajibnya berantakan, maka mereka adalah pedagang-pedagang yang nggak pernah untung hakikatnya. Nah, pedagang yang sesungguhnya kalau kata Imam Ghazali bilang,
Sholat wajib disempurnain. Ingat, sholat wajib disempurnain. Sholat sunnah adalah tambahan dari modal utamamu. Untuknya sholat sunnah. Ente ada duha, ente ada witir, ada tahajud, ada kemudian misalnya sholat qabliyah ba'diyah, itu untungnya kamu dari sholat. Tapi kalau kamu jualan aja, sholat aja, mungkin sholat sunnahnya banyak gak kehitung, bisa jadi wajibnya juga, tapi wajibnya gak benar, syarat dari wajibnya gak terpenuhi, wala khusyuk wala syai' dalam sholatnya. Ente dagang jualan apa, gak untung, kamu buntung. Dan begitulah kita sesungguhnya di dalam hidup. Saat kita bertransaksi sama Allah, Allah kan bilang kita ini sama Allah ini punya urusan kita kayak dagang sama Allah. Karena apa yang kita lakuin ini dapat upah, bukan nggak dapat upah. Thawab itu kan upah. Al-ujrah itu upah. Kayak orang kerja diupah. Cuman upah yang Allah kasih nggak di sini. Itulah kenapa kita jadi disebutnya hamba. Hakikatnya kalau kita memahami kata hamba nggak ada yang diupah. Hamba, makanya ulama kenapa yang derajatnya udah sufi, udah tinggi, malu minta surga. Karena dia memahami makna hamba. Bahkan Syekh Abu Bakar bin Salim dalam satu bait syairnya bilang, azabi hijabi anka walau kuntu fi na'im ya Rabb. Idza kunta aliya radin fala ubali bil jahim. Saya, siksa menurutku itu adalah saat saya terhalangi olehmu ya Rabb. Saat saya enggak bisa menyambung diri denganmu ya Allah. Saat saya enggak bisa ngelihat engkau wahai Rabb. Itu siksa bagi saya. Tapi jikalaupun saya harus kecemplung ke dalam neraka, tapi sementara masuknya saya ke dalam neraka itu engkau ridho pada saya ya Rabb, maka saya ridho. Enggak apa-apa jeblosin saya ke neraka, asal engkau ridho. Yang dicari udah bukan ujroh, bukan thawab. Jadi kita punya tingkatan iman, ini ketahuan siapa dari kita yang senang nyarinya pahalanya apa ganjarannya dan lain sebagainya. Berarti kita belum benar-benar memaknai makna hamba dalam diri. Kita belum tahu siapa kita nih. Makanya sebelum disuruh ketahui Allah, man arafa nafsahu arafa rabbahu, bukan dibalik. Siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Bukannya siapa yang tahu Tuhan dia tahu dirinya, enggak. Kamu tahu siapa kamu hamba, maka kamu tahu siapa itu Allah. Tapi kalau kamu balik, man arafa rabbah faqad arafa nafsah, terbalik, kamu maknainya terbalik juga nanti. Karena untuk kita mengetahui Allah, kita harus lihatnya ke diri kita dulu. Siapa kita? Dari yang enggak ada jadi ada. Diciptainnya prosesnya bagaimana? Subhanallah ya. Itu belajar tauhid dari mana? Belajar tauhid dari tumbuhan, coba. Belajar tauhid dari pohon cabai, coba. Belajar tauhid dari pohon kelapa, coba. Gimana tuh sudah belajar tauhid dari pohon kelapa? Coba lihat pohon kelapa. Kapan pernah ada petani nyuntikin air ke dalam kelapa? Gimana? Kok bisa ada kelapa? Ada airnya di dalamnya? Belajar tauhid dari situ aja dulu. Nanti liatin kelapa, cari lubangnya, puter-puter, mana lubangnya? Tapi nanti kocok, ada airnya, kok bisa? Ini siapa punya peran? Manusia bisa nggak bikin kelapa buatan? Sehebat apapun dia, bisa nggak bikin kelapa buatan kayak gitu? Ente cari, buat ciptaan Allah itu, cabai. Sejak kapan petani ngasih pewarna? Ayo. Apa tugasnya petani? Cuma naruh cabainya, bijinya, kemudian ditutup, disiramin sama dia. Selebihnya siapa yang kemudian membuat proses itu hingga dia tumbuh, berkembang, kemudian keluar daunnya sampai tumbuh buahnya? Itu siapa punya peran? Nanti belajar tauhid dari situ aja dulu. Nggak usah belajar tauhid pakai kitab, liatin cabai. Kok bisa yang satu melingkar begini, yang satu begini? Hah? Belajar.
Kok bisa pohon cabai yang ini merahnya begini, kok yang ini oranye, kok yang ini hijau, kok ada pohon cabai yang begini model. Belajar dari cabai aja dulu, baru cabai, kelapa. Manusia mana yang bikin? Petani. Kapan petani ngasih pewarna buat cabai? Atau ngasih pewarna buat buah yang kita makan? Semangka, bulat, kok luarnya hijau dalamnya tetap merah. Siapa yang kasih warna? Nggak ketahuan lagi luarnya hijau tetap dalamnya kuning. Barangkali manusia bekerja, iya petani bekerja, tapi siapa yang punya peran di balik itu semua kalau bukan Allah? Maka kita bukan, kalau ngelihat Allah, lihat siapa-siapa kita. Bisa nggak kita bikin begini? Manusia cuma bisa nanamnya. Semuanya rata dari tanah, kok bisa tumbuhnya beda-beda? Yang satu warnanya begini, yang satu warnanya begitu. Subhanallah nggak? Itu subhanallah. Itu dari kekuasaannya Allah. Tapi kalau kita ngelihat begitu, ya Allah luar biasa. Tapi kita diajarin, lihat, nengok ke diri kamu. Siapa kamu? Bisa apa kamu? Maka saat kita nengok ke diri kita, oh iya kita sadar siapa kita. Kita ini hanya seorang hamba. Yang begitu punya banyak angan-angan dan cita-cita. Mau ini, mau itu, subhanallah. Maka kenapa syukur tuh mahal dan wajib harus kita utarakan, karena kita nih harus sadar, sudahlah kita begini jadi seorang hamba, tapi kenapa Allah begitu banyak ngasih kita nikmat. Bahkan terkadang doa-doa kita satu persatu dikabulin sama Allah. Dari sekian banyak orang yang mungkin doanya belum terkabulkan, ada juga banyak dari doa-doa kita yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nengok ke diri kita, man ana? Ya Rob, saya ini siapa? Saya ini bukan siapa-siapa. Gitu ya. Itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita harus paham. Oh iya, kita ini jual. Makanya Allah sebut ala inna sil'atallahil ghaliyah, dagangan Allah itu mahal. Jadi jangan kamu anggap murah. Dengan kita menganggap ringan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan sama kita. Wah gampang, sholat ntar dulu, sebentar lagi, ntar nih tanggung dan lain sebagainya. Jangan, itu dagangan Allah. Kita hambanya tapi masih dikasih balasan, upah dari apa yang kita buat, ada surga yang menanti di sana. Makanya Allah bilang ala inna sil'atallahil ghaliyah, kata Allah dagangan saya itu mahal. Maka siapa yang mau bertransaksi sama saya, ya harus mahal modalnya. Capek dulu di dunia, waktu subuh lagi enak-enak tidur dibangunin. Semalam hujan biasanya enaknya narik selimut apa ngapain? Selimutnya ditarik, tidurnya lebih enak, lebih nyenyak biasanya kan gitu. Ini enggak ingat ada perintah dari Allah. Mau enak, pules kayak gimana juga, hawanya dingin ngedorongnya buat tiduran juga enggak, selimutnya dilipat, diangkat, dia keluar dari selimut, dia milih ngambil air wudu buat sholat. Kedinginan, diterobos juga sama dia. Mulai ada iman soal di hati, enggak peduli, dingin enggak peduli. Ya contoh kita sekarang hadir di sini majelis hujan, dari tadi kita pandangin, kalau pandangin langit jalan enggak. Kalau pandangin langit, maju mundur kita pandangin langit. Subhanallah. Iya, tapi begitu dijalanin nyampe aja kan, mau hujan nggak hujan, nyampe aja. Alhamdulillah sampai bisa hadir di sini. Nah, ada gerakan, ada dorongan, itu syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kasih kesempatan buat hadir. Jadi dibilang sama ulama, begitulah perumpamaannya. Kamu gak bakalan dapat untung sampai kamu itu bisa ngembaliin modal utama kamu. Modal utama kamu adalah sholat wajib yang kita kerjakan. Wa kadzalika al-musalli la taqbal lahu nafilah hatta yu'addil fariidhah. Begitu juga orang yang sholat,
maka tidak akan diterima sholat sunnahnya seseorang sampai dia menunaikan sholat wajibnya dengan sempurna. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqul, "Idza hadaratis shalah qumu ila nari rabbikum allati awqatumuha." Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, saat kita hendak sholat, kata Sayyidina Abu Bakar bilang, bangunlah kamu ketika datang waktu sholat, berdirilah menghadap api Tuhanmu yang sudah kau nyalakan. Kenapa dibilang yang sudah kita nyalain? Ya karena kita sendiri yang bikin Allah terkadang marah sama kita. Perbuatan kita sendiri yang terkadang bikin Allah itu murka sama kita. Makanya ada beberapa amalan yang bisa matiin api kemarahannya Allah. Di antaranya apa itu? Shadaqatus sirr tutfi ghadabur rabb, kata Nabi. Amalan yang paling gampang matiin api marahnya Allah itu adalah sedekah secara rahasia. Gak ada orang tahu, kita yang sedekah. Justru kalau kita kepengennya kita diketahuin dari sedekah kita, beda lagi itu konsepnya. Sedekah yang paling besar pahalanya saat kita sedekahnya secara diam-diam. Orang lain nggak tahu, toto kita yang sedekah. Cuman kita yang tahu, antara kita mungkin sama orangnya yang berurusan. Udah. Makanya saya nggak setuju tuh kadang-kadang di masjid ya, orang sedekah namanya disebutin. Fulan ibnu fulan sedekah sekian. Kalau hari Jumat ya biasanya. Nah, waktu ditanya kenapa begitu, untuk memotivasi yang lain. Iya kalau habis Jumat pertama dia begitu, atau Jumat kedua jadi tambah nggak apa-apa. Berarti benar memotivasi yang lain untuk bergerak. Tapi bisa jadi orang bukan termotivasi, itu bisa jadi mendorong dorongan yang lain. Apa? Nggak mau dong kelihatan sedikit di mata yang lainnya. Saya pengen juga besar karena orang itu besar, saya juga mau besar. Akhirnya yang timbul apa? Ini bukan, kita disuruh berlomba-lomba, berkompetisi di mata Allah, bukan di mata manusia. Kalau mau kompetisi dalam amal itu sama Allah. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, kata Allah. Kamu berlomba paling cepat, paling depan, dia yang menang. Jangan nyari mata orang. Kompetisi sama manusia ini. Berapa yang sudah kamu kerjain? Amalan apa yang sudah kamu kerjain? Ujung-ujungnya apa? Kosong, karena bocor. Berkompetisi dalam amal, maka itu kesia-siaan belaka. Jangan pernah berkompetisi dalam amal. Mau sedekah, sedekah aja. Minimal yang terbesit di dalam hati berapa? Ridhonya berapa, ikhlasnya berapa. Udah jangan lihat ke yang lain. Oh si ini segini, oh masa saya segini. Enggak dong, saya juga mau. Ada amal li ajlin nasuria. Jelas itu amal karena manusia, ria. Dosa, enggak dapat apa-apa. Kita kan mau cari pahala sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sayyidina Abu Bakar bilang waktu mau sholat, ketika kamu mau sholat, berdirilah kamu menghadap Allah, ya, dan kehadapan api yang sudah kau nyalakan sendiri. Matikan. Maknanya apa? Dengan sholat kamu bisa memadamkan api yang sudah kau nyalakan dengan sendirinya. Sholatnya benar, ibadahnya benar, bacaan Fatihahnya benar, syurut-syurut yang diwajibkannya benar, auratnya diperhatikan benar. Saat itu kalaupun ada dari kita yang ngelakuin dosa yang sudah buat api marahnya Allah itu menyala, kita juga yang mematikannya, yaitu dengan sholat. Makanya disebut as-shalah ila shalah kafarah lima baini. Sholat ketemu sholat itu kafarah. Antara sholat yang satu ketemu sholat yang satu, penghapus diantaranya. Kalau ada diantara kita, diantara sholat zuhur sama sholat asar, umpamanya ngelakuin dosa, maka gara-gara dengan sholat asar itu, dosa itu terhapuskan. Ini nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamas shalah tamaskunun wa tawadhu'un. Sesungguhnya sholat itu,
Kata Nabi SAW adalah sikap merasa hina dan merendah diri di hadapan Allah. Merasa hina, tamaskun, watakhadun, watawadu, merendah diri di hadapan Allah. Tamaskun, merasa hina, merasa dirinya bukan siapa-siapa waktu sholat. Jadi kita waktu sholat gak boleh merasa diri kita ini punya sesuatu yang lebih. Enggak, kita hina min amam Rabb, di hadapan Allah kita hina. Kalau kita ada satu kitab judulnya Sholatul Muqarrabin, kalau nggak salah yang ngarang itu Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahr, kalau saya nggak salah Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahr, ulama Hadramut, wali min auliyaillah, yang saya pernah cerita rentenir yang taubat sebelum wafat. Nah ya, yang hadir di sini rentenir yang taubat sebelum wafat gara-gara hadir majelisnya beliau. Beliau ngarang kitab judulnya Sholatul Muqarrabin namanya. Itu kitab luar biasa. Saya belajar sama Ubaba waktu itu di Ramadan. Sholat di dalam kitab itu ngajarin sama kita tentang gimana sholat yang semestinya menghadap Allah. Tapi tentunya kitab itu kecil, tapi maknanya luar biasa. Kitabnya kecil, tapi maknanya luar biasa. Saat kita mengucap kalimat Allahu Akbar, matiin aja kipasnya. Saat kita mengucap Allahu Akbar, apa artinya? Kan kita tahu itu artinya Allah Maha Besar. Maka kita datangkan di dalam hati kita saat mengucap kata Allahu Akbar itu, tiada segala sesuatu yang lebih besar daripada besarnya Allah, daripada kebesarannya Allah, daripada kehebatannya Allah. Gak ada yang lebih besar dari itu semua. Berarti segala sesuatu yang kita punya, segala harta yang kita miliki, segala sesuatu bahkan termasuk di dalam diri kita, sehebat apapun kita, gak ada yang lebih besar dari Allah. Jadi begitu kita takbir Allahu Akbar, itu kita ngebuang segala sesuatu adalah kecil, yang besar hanya Allah. Yang besar cuma Allah. Baru takbir, belum mulai muqaddimah dari doa, dari yang lain-lainnya. Itu takbirnya aja begitu. Nah, hadirin di dalam diri bahwa kita hina segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ente lihat apa? Bulan kecil untuk besarnya Allah. Matahari, apalagi galaksi ini sebesar apapun alam semesta ini besar di mata kita. Kita belajar, tapi begitu disandingkan dengan kebesaran Allah, Allah lebih besar dari itu semua. Jadi kita saat mengucap takbir Allahu Akbar menghadirkan di dalam hati kita enggak ada satu makhluk pun yang mengguli kebesarannya dari kebesaran Allah, enggak ada. Apanya yang besar di mata kita enggak akan sebesar Allah, karena semuanya itu adalah makhluknya yang diatur olehnya. Subhanallah ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da." Kata Nabi SAW, barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada yang menambah untuk dirinya kecuali apa? Kecuali hanya dia lebih jauh daripada Allah. Siapa yang sholatnya nggak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, berarti dari sholatnya nggak nambah apa-apa kecuali dia semakin jauh daripada Allah. Sholat, tapi kok nggak ngenahan dirinya buat dosa, buat ngerjain dosa, nggak bikin dia takut kek sedikit buat ngerjain dosa, maka hakikatnya nggak ada yang nambah dari ibadahnya kecuali dia semakin berjarak sama Allah. Karena hakikatnya kalau orang sholatnya benar, pasti ada progres dalam hidupnya. Kemarin nggak benar, kemarin ngaco, tapi makin dia rajin ngerjain sholat, makin lurus. Tadinya cuek sama bajunya mau kayak gimana aja di depan orang dia nggak malu, dia nggak peduli.
Tapi begitu karena dia sudah mulai rajin sama sholat, diperhatikan sholatnya, mulai timbul rasa malu dalam dirinya, udah mulai nggak enak pakai baju begini, otomatis ada progres. Nah kalau ada orang sholat, tapi nggak ada progres dalam hidupnya, maka ada yang salah dalam ibadahnya. Karena hakikatnya setiap ibadah itu mengantarkan kamu pada step yang lebih mendekatkan diri pada Allah, bukan lebih menjauhkanmu daripada Allah. Ingat, makanya kenapa kita temuin ada orang-orang berubah drastis dalam hidupnya. Bahasanya orang kita sekarang hijrah. Tapi begitu hijrahnya tidak digiring pada ajaran yang semestinya, di tengah-tengah jalannya dia akan kembali kepada kejahilannya. Dia akan balik. Kenapa? Karena saat dia berubah katanya ingin dekat sama Allah, dia nggak belajar sholatnya yang benar gimana. Dia nggak belajar yang benar tuh jadi hamba gimana. Dia nggak belajar. Tapi bedain sama orang yang begitu dia mutusin dirinya mau berubah, dituntun, dibimbing, ketemu guru. Emang seriusan dia belajar ngaji, emang seriusan dia memperbaiki sholat, ibadahnya dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Allah berikan kehidupannya yang baik, pasangan yang baik, rumah tangga yang tumakninah, yang nikmat, yang tenang. Kenapa demikian? Itu tandanya orang kalau memperbaiki hubungannya dengan Allah, hidupnya juga pasti diperbaikin. Tapi kalau sejak awalnya menurut dia hijrahnya itu bahasanya menurut dia, pengen benernya yang menurut dia, atau dia yang selalu memutuskan dirinya, kalau saya maunya begini dulu, saya belum kepengen begini, berarti kan dia yang mutusin ya. Saya belum siap deh kalau yang begitu, saya begini dulu. Kalau itu terlalu ekstrim, itu kan mulut kita. Berarti kita yang ngebatasin diri dari syariatnya Allah, kan gitu. Kita nggak mau dulu sama itu, ntar dulu. Kamu ngomong begitu, semau kamu, tapi begitu kamu tertuntun, itu benteng yang kamu bikin, kamu sendiri yang robohin nanti. Sehingga kamu nyampe di sana. Tapi begitu kamu gak ketuntun, itu kan benteng, kamu yang bentengin dari awal. Akhirnya apa? Balik lagi. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang tampil di layar televisi sudah rapi, bajunya sudah panjang. Kalau buat syariran mereka daripada kita kali. Rapi, ujung-ujungnya dia buka lagi. Dan bagaimana hidupnya? Bagaimana hidup mereka? Kalaupun mereka bilang senang, hakikatnya mereka tidak senang. Tidak ada hidup yang senang, begitu nggak ada. Jadi jangan salah, nggak mungkin Allah nggak adil dong. Tapi lihat coba orang yang hijrahnya benar, bagaimana kehidupannya sekarang? Mau cari yang hijrahnya benar, bagaimana hidupnya sekarang? Dia berada fi sukun, dia dalam keadaan tenang, nikmat dan tertuntun semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bilang wasalatul ghafil la tamna'anil fahsya'i wal munkar. Ditegesin, maka sholatnya orang yang lalai itu, orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang gak peduli, itu tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji maupun munkar. Itu sholatnya orang yang lalai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kun min ghaim laisa lahu min qiyamihi illa ta'abu wal nasab. Kam min ghaimin, ini bukan kun, kam min ghaimin ya, yang ada kitab kam min ghaimin wa laisa lahu min qiyamihi illa ta'abu wal nasab. Berapa banyak dari orang yang gaib, yang berdiri, yang sholat, tapi dari sholatnya, dari berdirinya itu dia nggak dapat apa-apa kecuali hanya rasa capek doang. Dia cuma dapat rasa lelah, nggak dapat apa-apa. Banyak kata Nabi SAW, berapa banyak dari orang yang sholat, tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali lelah dan payah. Nah, berartinya sholatnya apa? Sholatnya sia-sia. Tahajud, sujud, mungkin dia nangis, dia ibadah, tapi sholatnya sia-sia.
Barangkali dia sibuk sholat sampai nyari musolah kemana-kemana, sampai dia usaha. Tapi karena dia nggak benerin sholatnya, dia nggak cari tahu sholat yang baik dan benar itu seperti apa, hasilnya apa? Capek doang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu zamannya kita ngelihat orang-orang kerja di mall, di mana pergi sholat, waktu sholat oh, lipstiknya masih nempel, pensil alisnya masih ada, apa kalau bahasanya maskaranya masih ada, bulu matanya masih nempel. Dia sholat sama, dia sujud, dia ruku, dia takbir dengan orang-orang yang ada di musola itu. Tapi dari sholatnya dapat apa? Laisa min sholatihi illa ta'abun nasab. Dia nggak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali rasa lelah dan payah. Cuman itu. Kadang-kadang udah wudu, tapi wudunya dia nggak peduliin. Pakai baju, banyak kan baju muslimah sekarang itu dijual, bahasanya baju muslimah, tapi baju tangannya ngatung sampai sini. Ini baru tangan, belum kaki. Ibu-ibu kalau punya temen yang kayak gitu, ingetin, bilangin, sayang banget. Pakai kerudung tapi kok tangannya segini? Nih, tangannya segini, kelihatan. Kalau mau bajunya segitu, pakein manset. Udah gitu, pakai celana. Celananya ngatung, separuh betisnya kelihatan. Bahasanya baju muslimah itu dijualnya sama toko-toko muslimah yang jual, kata baju fashionnya mereka, tapi ngatung. Padahal yang pakai bukan orang tinggi, orang pendek, emang modelnya begitu. Beda halnya kalau orang tinggi tetap pakai size-nya orang pendek tuh, kan dia berarti yang salah. Ini enggak, Bu. Memang modelnya, desainnya dibuat begitu. Betisnya sayang kan, udah putih, udah cakep, masa nggak kelihatan? Dilihatin dong dikit. Iya, pakai deh hak tinggi. Soalnya kalau udah panjang nggak pakai hak tinggi, pakai ini nggak kelihatan, jelek. Fashion. Ngomongnya baju muslimah, tapi tidak memadai dengan ketentuan syariat yang semestinya. Mereka sholat, mereka berjilbab, tapi sayang dari pakaian mereka, dari sholat mereka yang tidak sempurna, tidak mengantarkan mereka sampai ke rasa malunya, nggak punya malu. Semua timbul dari apa? Minimnya ilmu. Karena dia ngerasa tanggung jawab sebagai orang Islam cukup sholat. Kita alhamdulillah orang-orang majelis di luar sana masih banyak orang yang buta majelis. Kita orang majelis, kita ketemu lagi sama dia, oh iya sama-sama ngaji, dengerin tausiah mulu tiap hari, ibaratnya gitu. Di sini ketemu dia, di sini ketemu dia. Kamu tahu nggak? Masih banyak jutaan orang yang masih buta dari majelis. Dan mereka nggak punya kesadaran buat belajar. Karena mereka cuman pahamnya jadi orang Islam itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kalau punya duit berangkat haji selesai. Untuk kesempurnaannya kudu belajar atau enggak, mereka nggak banyak yang belajar, mereka nggak banyak yang paham. Jadi Bu, kalau punya teman pakai begitu sayang ya. Sekarang udah celananya setengah, atasannya setengah, apalagi yang setengah Bu, kerudungnya setengah. Orang itu saking maksa ya, lucu ya fashion sekarang itu saking maksa. Pakai kerudung ke belakang biar anting kelihatan, lihat. Saking pengen begayanya dia, biar sayang dong punya kuping nggak kelihatan. Iya, kerudung turban itu bilangnya baju muslim bukan? Baju muslim kan? Kerudung namanya turban, betul? Itu baju muslim bukan? Tapi saya mau tanya sama ibu-ibu,
Pakaian itu sesuai dengan tidak dengan syariat? Apakah dengan seseorang memakai itu berarti auratnya tertutup? Pertanyaannya, memang aurat perempuan cuma urusan rambutnya doang? Emang lehernya kagak? Siapa yang bikin itu? Yang bikin itu siapa? Muslim? Bukan. Dibuat. Saya nggak mau nyalahin umat Islam. Dibuat. Tujuan dibuat untuk apa? Iya, biar kita tuh nggak lempeng-lempeng amat jadi orang. Dibilang nih untuk yang baru-baru hijrah, kalau nggak mau ekstrim biar antingnya kelihatan, kalau mau bergaya gitu. Biar masih bisa nunjukin lehernya yang cakep. Jadi kalau mau pakai kalung kan bisa gitu. Apakah itu memadai sesuai syariat? Kan tidak. Nah, kenapa ada orang yang sudah tahunan berjilbab masih pakai itu dan nggak malu? Dia mau nunjukin lehernya ke depan orang, nggak malu. Kenapa? Ada yang salah dalam ibadahnya. Masa tahunan masih begitu terus? Kalau dia sholatnya benar, pasti pakaian dia yang kemarin dipilih begitu, malu dia. Mulai malu. Ada yang berubah dari hatinya. Dengan sendirinya dia merasa jengak. Oh, aduh ketat banget nih celana nih, malu saya. Tuh malu dari mana? Malu ketemu ustazah pakai begini, malu. Malunya dari mana? Dari iman. Coba lihat, ada orang yang ketemu ustazah pakai bajunya dia. Saya sih kagak mau jadi orang munafik. Kalau ngomong, saya sih nggak mau jadi orang munafik. Ya emang, itu mah nggak usah dibohongin. Kalau malu ada iman, nggak malu nggak ada iman. Selesai. Itu nggak usah diomongin. Orang ngomong begitu, menutupi kesalahan dirinya. Dia bilang, saya mau kagak mau jadi orang munafik. Ya beginilah saya, mau di depan ustazah maupun nggak di depan ustazah, ya beginilah saya. Ya emang benar, kalau saya emang nggak bingung sama yang begitu. Karena malu tuh nggak diciptain dengan diri sendiri. Malu tuh datang dari iman. Malu datang dari iman. Al-haya syatrul iman. Dia bagian daripada iman. Jadi kalau orang punya iman, nggak mungkin malunya nggak timbul. Orang diantara yang menguatkan iman, sholat bener. Sholat nggak bener, iman nggak bener. Kalau iman nggak bener, nggak punya malu. Mau ketemu ustazah, mau ketemu orang yang bukan mahram, masa bodoh dia. Mau bagaimana juga bajunya, masa bodoh dia. Mau curang, mau nyolong, mau dusta, nggak malu dia. Kenapa? Nggak punya iman. Dan sumber salahnya berarti dari pondasi awal. Islam ini kan pondasi awalnya rukun Islam. Pertama tuh pondasi awal dari rukun Islamnya salah. Jadi jagain sholat kita. Kamin gaim laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang ibadah sholat, tapi dari sholatnya dia nggak dapat apa-apa kecuali hanya lelah dan rasa payah aja. Wa ma arada bihil ghafil. Inilah orang-orang yang lalai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma'aqal minha. Seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah didapati oleh orang yang sholat dari pahala sholat, dari kesempurnaan sholat, kecuali dengan kadar ingatannya di dalam sholat kepada Allah. Ente ingat sama Allahnya kapan? Kalau ingatnya waktu Fatihah, disitulah Fatihah yang kamu diterima. Selebihnya berarti enggak. Waktu ingatnya kapan? Ruku, waktu ruku pahala ruku dapat. Kapan lagi ingat? Waktu sujud pahala sujud dapat. Selebihnya berarti sholat kamu enggak sempurna. Kalau lupa sama Allah, makanya dibilang laisa lil abdi min sholati. Orang yang sholat enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa kecuali dengan kadar ingatannya kepada Allah. Illa ma'agal minha. Yang dia sadarin ingat sama Allah di mana, di situ yang dia dapat pahala. Ini azan. Marhaba bil adzan salat. Marhaba. Oh cepat juga ya azannya. 11.51. Marhaba bil adzan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد حول ولا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pelihara kita punya salat dan insyaallah semua ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar tambahan lagi betapa bahayanya bahwa salat kita jika tidak diterima dan tidak benar, maka pengaruhnya itu mempengaruhi dari seluruh kegiatan kita, diri kita, hati kita, iman kita. Maka sudah sepatutnya kita belajar terus dan menjaga kualitas salat kita agar salat kita menjadi salat-salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, karena sudah zuhur, kita sudahi kajian kita hari ini. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Ini ada yang minta doa untuk anaknya yang lagi milad, Najwa Laila Sya'baniyah binti Abdurrahman Jailani, dan seluruh diri kita mungkin siapa aja yang milad, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya dalam taat, dalam sehat, dalam afiat insyaallah, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dipelihara akidah imannya insyaallah, mudah-mudahan diberikan husnul khatimah indal maut kelak dan diberikan rezeki yang halal yang barakah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sama-sama lagi kita bacakan suratul Fatihah untuk yang sakit. Mudah-mudahan semua yang sakit Allah angkat penyakitnya,
Allah berikan kesembuhan yang sempurna khusus untuk Banu Kristianto dan juga Dwi Hartono dan seluruh yang sakit, Bu Ike juga, namanya siapa, Ibu Diah Stari dan juga semua di antara kita yang sakit, ya Rabb, mudah-mudahan berkat hadrah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, ditemukan segala obatnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal maafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum kull ta'bin shadid waqfina waqfihum min al hadd wal hadid wal marad shadid wal jish al adid waj'alna nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa 'atan min 'ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil izam. As'aluka an takfina takfihum min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar. Al-Fatihah bil qabul tamam kull sul ma'mul salahu shan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafi'ah li kulli syarr jalib li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyayikhina wa li muallimina fid din wa dhawil huquqi alaina. Wa al-Fatihah ruhil khusus sahib al-muallif wal imam al-Ghazali wa walidi wa akhwani wa man intasaba ilayhi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat thumma ila ruh khusus Ruqayyah binti Zakaria wa Mansur bin Umar wa walidina wa walidikum wa amwatana wa amwatikum wa amwatal muslimina ajma'in anna Allah yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinuhum al-jannah bisirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sainin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.